pemirsa, apa kabar hari ini? Saya Valentin Mamela kembali di hadapan Anda di acara Gemah Tabura. Dan saat ini bersama saya Ibu Priscila Sangher. Beliau adalah Kasatwismas dari Polres Sorong Kota. Oke Bu, membahas soal keamanan di Kota Sorong. Kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira keamanan di Kota Sorong ini sekarang seperti apa? Mbak Valen, Ya. jadi secara gambaran umum untuk kita di Polres Sorong Kota sekarang ini keamanan dan ketertiban masyarakat pada umumnya memang tergolong kita di Kota Sorong ini masyarakatnya sama-sama saling menjaga keamanan dan ketertiban secara umum. Memang masih ada karena masih ada kecil atau masih ada sedikit permasalahan mungkin yang ada pasti selalu kita dari Polres juga pasti selalu memberikan pembinaan atau pembinaan sehingga kita dapat menjadi Kota Sorong yang lebih aman ke depannya. Oke. Kalau kasus seperti begal ya, itu kan banyak sekali nih dengar soal ada begal di mana-mana. Kadang-kadang itu tuh bagaimana? Iya, jadi apakah masih banyak? Ya, jadi tadi seperti yang saya sampaikan, memang keamanan kita di Kota Sorong ini dengan dukungan dari masyarakat juga memang secara umum baik. Namun masih ada beberapa yang harus selalu kita benahi terus. Itu salah satunya yang memang karena begal, masih adanya begal, curanmor dan lain-lain yang memang mungkin salah satu penyebabnya adalah karena minuman keras. Masih banyaknya minuman keras yang memang kita juga dari Polres selalu mungkin lewat program-program dari pimpinan selalu memberikan bagaimana caranya sehingga masyarakat kita ini karena mungkin juga untuk kita ketahui karena yang namanya minuman keras atau miras ini terkadang itu kenapa dia bisa menjadi penyebab dan susah untuk diberantas karena yang namanya contohnya penyakit memang pasti susah. Jadi mau kita dibilang selalu melakukan operasi pasti itu masyarakat juga menyesuaikan karena kalau namanya penyakit dia pasti seperti kebutuhan. Jadi sudah seperti Tapi kita selalu dari Polres selalu dengan operasi-operasi yang ada, selalu dengan atensi daripada pimpinan dalam hal ini Bapak Kapolres atau Bapak Polres, kita selalu berusaha supaya sehingga dapat mengurangi karena memang miras itu juga merupakan salah satu penyebab sehingga terjadinya baik begal, curanmor, curas. Kalau masalah curanmor sendiri itu kira-kira dalam satu tahun contohnya kalau misalnya tahun lalu itu kira-kira berapa banyak kasus banyak sekali ya yang di Kota Sorong ini? Iya. Jadi kalau untuk tahun lalu memang curanmor di Kota Sorong ini memang tidak terlalu mungkin karena dibandingkan dengan tahun 2019 karena mungkin salah satu ini karena tahun lalu itu mungkin kita masih ada di masa COVID, masih ada di masa Corona sehingga mungkin banyak kita melaksanakan PPKM, pembatasan sehingga memang kurang dibandingkan dengan tahun 2019. Tapi untuk sekarang laporannya bagaimana? Kalau untuk sekarang memang hampir setiap hari itu memang sudah ada sampai dengan bulan lalu itu memang laporan-laporan hampir setiap biasa kasus-kasus itu terjadi sekitar jam-jam kecil mungkin sekitar subuh. Sehingga memang sampai dengan sekarang dari Polres juga kita ada memberlakukan penebalan namanya. Jadi itu operasi yang dilakukan setiap jam-jam kecil, mulai dari jam 6 sore sampai dengan nanti jam 6 pagi. Kemudian dilakukan juga pada hari Sabtu dan Minggu. Mungkin kita ketahui kalau hari Sabtu Minggu kan kadang libur kantor-kantor, sehingga dari Polres kita juga tetap melakukan patroli di jam-jam kecil pada hari Sabtu, hari Minggu juga. Ternyata cuma pada akhir pekan saja ya? Iya, karena kalau mungkin hari Senin sampai hari Jumat di kantor mungkin masih ada
pekerjanya juga. Kemudian kalau di Polres juga pasti masih banyak maksudnya hari kerja. Jadi rata-rata untuk laporan curanmor seperti itu eh, rata-rata semuanya ditemukan ya untuk pencurinya Iya, jadi ditangkap. ya, jadi mungkin kita tahu ini ke Kota Sorong ini mungkin tidak seperti Besar. kota besar, mungkin kita kota kecil, namun juga kita ketahui Kota Sorong ini kan dia terhubung dengan baik mungkin di kepulauan di Raja Ampat kah, atau mungkin di Sorong Aimas di kabupaten, atau bahkan mungkin sampai ke baik Tamrau atau di Metrat ya. Jadi memang untuk penangkapan apabila sekitar Kota Sorong pasti bisa kita tangkap. Namun kadang membutuhkan waktu karena yang bersangkutan itu sudah mungkin berada di luar Kota Sorong. Jadi langsung tetap di bawah. Iya. Jadi memang ini juga mungkin pesan masyarakat kalau misalkan apabila terjadi langsung segera dilaporkan. Jadi kalau misalkan lambat untuk dalam pelaporan ke Polres untuk buat laporan, nanti kita juga lambat juga untuk mengecek ke lokasi kejadian, untuk saksi-saksi dan lain-lain. Selain itu masalah-masalah apa lagi yang masih banyak yang masih ada lah istilahnya di Kota Sorong ini? Kalau pembunuhan tidak ada ya, jarang ya. Ya, mungkin jarang Sorong tapi masih ya aman lah ya istilahnya. mungkin satu-satu laporan. Satu. Yang rata-rata ini kayaknya kebanyakan seperti begal tadi, curanmor. Kalau masalah balap liar gimana? Kalau untuk balap liar juga mungkin sama dengan curanmor, sehingga langkah-langkah yang kita lakukan juga sama. Jadi kita mungkin kemarin baru saja mungkin selesai operasi patuh kepolisian dari teman-teman di Satuan Lalu Lintas. Mungkin kalau Mbak Valen lihat mungkin setiap jam 8 sampai dengan jam 12 itu dilaksanakan penertiban baik mungkin kelengkapan kendaraan, kelengkapan dari pengendaranya itu juga. Jadi dalam operasi patuh itu juga salah satu langkah-langkah yang kita ambil untuk memperkecil balap liar itu sendiri. Kemudian balap liar ini kan kita ketahui pasti dilaksanakan pada saat sepi di tempat yang mungkin luas. Mungkin contohnya di sini kayak di tempat yang kita ketahui mungkin di sekitaran tembok. Sehingga rekan-rekan dari Satuan Lalu Lintas juga memang sering melaksanakan patroli dengan kendaraan roda 2 atau roda 4, memberikan dengan adanya kita patroli, kita lewat saja mungkin di situ, sehingga bisa dengan adanya kehadiran anggota polisi, lihat oh ada mobil polisi nih, walaupun mungkin kita lewat untuk patroli, langsung sudah mengurungkan niat dari pelaku pembalap liar ini. Seperti itu. Oke, membahas soal tugas ibu nih. Kalau Ibu Priscila kan sebagai Kasat Binmas. Nah, Binmas ini fungsinya sendiri apa sih? Kan pembinaan masyarakat ya. Tapi dia lebih khususnya tuh apa? Kalau boleh tahu. Baik, jadi saya sampaikan kami di Satuan Binmas sendiri, saya Kasat Binmas. Tugas pokok dan fungsi Satbinmas itu kita meneruskan perintah daripada pimpinan, di mana ketika kita melakukan pembinaan, pada umumnya itu kita melakukan pembinaan kepada masyarakat, khususnya di Kota Sorong. Ketika ada atensi-atensi daripada pimpinan, baik itu Kapolres atau Kapolda ataupun Kapolri, kita untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, contohnya lewat Satbinmas kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat binaan kita. Masyarakat binaan kita ini baik bisa di dalamnya ada anak sekolah, untuk kita untuk pelajar dari SD, SMP sampai SMA, bahkan kuliah juga ada. Kemudian ada juga kita memiliki mitra-mitra dari kepolisian, di mana di sana ada organisasi masyarakat. Mungkin kita ketahui dari setiap daerah dia mempunyai organisasi masyarakat, contohnya mungkin Manguni itu dari Manado, PBB itu dari Batak, terus dari suku-suku yang ada. Jadi kita memiliki banyak mitra, juga warga binaan kita dalamnya juga ada kepala-kepala suku dari masing-masing daerah. Kemudian ada juga di lingkup administrasi terendah, mungkin di pemerintah ada RT, RW, itu juga merupakan
warga binaan kita, mitra kita untuk dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Jadi fungsi kita memberikan pembinaan, misalkan atensi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita bisa menyambangi warga binaan kita, rekan-rekan kita di organisasi masyarakat yang ada, kita sampaikan sehingga lewat kita ke mereka ke warga yang lain. Kalau Kamtipmas sendiri itu langsung ya, langsung ke masyarakat ya? Iya. Jadi tidak seperti maksudnya kalau ya dari dulu kan mungkin ke pemuka-pemuka adat kemudian ini. Oke. Berarti kalau Kamtipmas sendiri bagian dari Bimas ya? Iya. Jadi sama berarti? Ya. Jadi tadi saya sampaikan Kamtipmas ini salah satunya kan keamanan ketertiban masyarakat. Nah, yang namanya keamanan itu adalah tugas pokok fungsinya kepolisian pada umumnya. Jadi semua polisi punya tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan. Kita di Binmas, tugas kita dalam menjaga Kamtipmas adalah kita memberikan penerangan atau memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan pengetahuan tentang permasalahan yang sekarang terjadi. Contohnya mungkin seperti tadi begal. Jadi kalau kita di fungsi lantas kita bisa melakukan penilangan. Kalau kita di fungsi yang lain kita bisa melakukan penangkapan. Kalau kita di Binmas dalam rangka mencegah, kita lebih efektifnya kita adalah mencegah. Nah, jadi kenapa sampai balap liar itu terjadi? Jam pelajaran sekolah mungkin sekian, kemudian lebih banyaknya dilakukan oleh pelajar. Kita Binmas, bagaimana kita mencegahnya? Kita pergi ke sekolah-sekolah, kita memberikan penyuluhan. Mungkin di sini kalau SD mungkin belum, tapi SMP, SMA itu pasti. Sudah SMP ya? Kita memberikan penyuluhan terkait balap liar itu apa, kenapa tidak boleh dilaksanakan, ada hukuman-hukuman apa yang mungkin akan terjadi. Itu tugas kita dalam menjaga Kamtipmas, kita memberikan pencerahan sehingga kita bisa selain menimbulkan efek jerah, kita sudah memberitahukan atau menyampaikan bahwa balap liar itu tidak baik dan efek hukum yang mungkin akan terjadi itu seperti apa. Ada satu hal yang saya lupa, yaitu masalah narkoba. Nah, itu sendiri bagaimana kasusnya di Kota Sorong ini? Apakah semakin meningkat atau sudah semakin menurun? Baik. Jadi kalau kita berbicara di sini saya sampaikan karena memang bukan bidang saya, jadi saya sampaikan secara gambaran umum. Untuk narkoba sendiri kita tahu itu adalah bahan-bahan yang bersifat adiktif atau bersifat membuat kita menjadi kecenderungan untuk terus ketergantungan ya. Jadi memang untuk dibandingkan dengan tahun lalu mungkin lebih berkurang lagi karena sering kita melakukan tadi yang sudah saya sampaikan, atensi daripada komandan. Kita sering melakukan operasi, walaupun operasi yang dilakukan itu memang pasti akan terus muncul, tapi bagaimana kita dengan adanya operasi kita bisa membuatkan atau menimbulkan efek jerah bagi adik-adik kita ataupun bagi pengguna atau pecandu narkoba. Sebenarnya miras itu salah satunya juga bahan-bahan yang digunakannya kan juga bahan-bahan yang adiktif atau membuat kecenderungan orang untuk menjadi pecandu seperti itu. Oke Bu Priscilla, kita break sebentar. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut.